Mas Bun. Mas Bun mana ini kok hilang? Silakan kalau ada pertanyaan bisa chat langsung, bisa menulis, bisa mengatakan atau bersuara secara virtual langsung ya. Mbak Hima ini biasanya sering nanya. Mas Bun suaranya masih belum kedengeran. Oke, Mas Wahid silakan masuk Mas Wahid. Mas Wahid, keputus ini kayaknya. Oh iya. Mas Hasan barangkali. Pak Lurah belum masuk ya, Pak? Apa? Pak Lurah belum masuk ya? Enggak ada. Belum masuk. Oh. Mas Carlos, silakan Mas Carlos. Ayo. Oh iya, Mbak Arlin aja, Mbak Arlin silakan masuk Mbak Arlin. Silakan kalau tidak mau ngomong di chat aja ya pertanyaannya. Mas Asad dulu tuh. Mas Asad dulu kata Mas Carlos. Nah ini, Hima ini. Bagaimana merawat marah ketika sedang menstruasi ya. Oke. Ini memang terkait dengan pola siklus hormonal ya. Tapi sebenarnya juga berkaitan dengan bagaimana alam bawah sadar kita itu saat siklus tubuh tidak dalam kondisi prima. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dikuasai sebuah emosi, maka ada beberapa cara ya. Yang pertama memang yang seperti kita bahas tadi adalah bagaimana kita mampu melatih diri kita untuk selalu memeluk emosi itu. Jadi yang paling sederhananya adalah agar kita mampu memeluk emosi itu adalah kita menerima emosi itu. Oh iya, saya sedang marah, menyadari emosi itu. Oh iya, saya sedang marah. Ada dalam diri saya yang sedang tidak stabil. Ada sesuatu di dalam diri saya yang sedang menyala apinya. Jadi kesadaran itu adalah pintu pertama agar kita mampu untuk menstabilkan berbagai situasi emosional yang itu disebabkan oleh kondisi fisikal, ya. Kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita. Saat kita sakit, sedang tidak dalam keadaan tidak normal, tubuh kita pasti itu akan memicu emosi kita itu untuk tidak stabil juga. Maka cara sederhana adalah kita harus menyadari sebenar-benarnya sadar bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang sedang tidak baik. Ada sisi negatif di dalam diri kita yang memang lagi sedang mendominasi. Nah, kesadaran ini yang mestinya harus kita latih ya. Kadang-kadang ketika kita marah itu kita larut dalam kemarahan. Nah, marah itu tidak bisa kita hilangkan karena itu adalah dorongan dasar kita, semua manusia punya. Tapi bagaimana kita menyadari marah itu adalah pintu kesadaran pertama. Kalau kita sadar marah, maka kesadaran itu akan mendrive energi marah itu agar menjadi sisi yang positif. Jadi ketika kita sadar bahwa ada energi marah, maka energinya kita bisa alihkan pada sesuatu yang memberdayakan kita dan orang-orang sekitar kita. Bukan malah menghancurkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Karena ketika kita punya anak misalnya, anak lagi dalam kondisi tidak dalam kondisi terbaik, maka bisa jadi kita memilih jalan marah agar dia reset ya. Reset itu adalah kembali pada fitrahnya sebagai anak dan kemudian dia sadar bahwa sebenarnya sikapnya atau polanya saat itu adalah sesuatu yang tidak baik atau tidak memberdayakan pada dia sendiri.
Jadi sadar dulu, menyadari emosi. Jadi kalau kita mengakui bahwa ada sisi diri kita yang lagi tidak baik, menerimanya dengan baik, sisi yang tidak baik itu adalah kesempurnaan kita. Karena memang kita diciptakan itu tidak seperti malaikat ya, yang hanya baiknya saja. Ada sisi negatif dalam diri kita. Marah itu adalah kondisi netral, dan mau diarahkan kemana marah itu akan jadi positif atau sebaliknya. Sedih itu juga kondisi netral, mau dibawa kemana sedih itu akan jadi positif atau sebaliknya. Ya semuanya, termasuk juga malas misalnya. Sering kita bahas ya. Malas itu adalah kondisi netral, mana yang mau kita arahkan. Malas pada sesuatu yang positif, yang memberdayakan, atau malas pada sesuatu yang tidak memberdayakan. Maka malas itu akan jadi energi yang membuat kesadaran kita itu mampu untuk terhubung dengan kesadaran tertinggi. Jadi itu pola yang pertama. Yang kedua, atau apa istilahnya, atau kiat yang kedua, bagaimana kita menghadapi atau merawat sisi alam bawah sadar kita yang kemudian mendrive kita itu pada sesuatu yang membuat kita marah adalah coba bergerak ya. Nah, bergerak ini ketika fisik kita bergerak, maka biasanya pikiran dan perasaan ini akan lebih diam ya. Kenapa dalam situasi orang di rumah itu kadang-kadang pikirannya tidak begitu stabil? Karena ketika Anda berbaring ya, terus tulang punggung kita itu dalam keadaan lurus, kita sedang dalam keadaan nyaman, terus ada WA, ada telepon yang tidak atau mengusik kenyamanan kita, mulai itu maka mode pikiran kita akan masuk pada mode fight or flight ya, hadapi atau lari. Nah di situ kemudian emosi akan muncul. Maka bergerak, ketika tubuh ini bergerak, maka pikiran akan lebih diam, emosi akan lebih diam. Makanya kalau dalam agama itu ketika kita marah, kalau kita duduk ya berdiri. Kalau kita berdiri sedang marah, maka kita disarankan untuk berjalan. Nah, ketika apa istilahnya tubuh kita move on, bergerak, maka pikiran akan cenderung diam. Tapi kalau tubuh kita diam, pikiran kita akan kemana-mana. Emosi kita biasanya akan terusik dan kemudian muncul ya. Kemudian akan mendrive kita pada sesuatu yang keluar dari kesadaran kita. Jadi salah satu cara untuk lebih cepat move on itu apapun keadaannya, entah marah, entah sedih, entah sakit hati karena putus dengan pacar misalnya, adalah lebih banyak bergerak. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, ini juga sering kita bahas kalau di apa namanya di teater dan lain-lain ya, menyadari nafas kita. Bukan merasakan ya. Kalau merasakan, kenapa kok bukan merasakan? Karena ketika kita merasakan nafas, kita masih terjebak pada rasa. Tapi menyadari, sadar bahwa saya bernafas, sadar bahwa saya lagi menghirup nikmat Tuhan yang luar biasa. Sadar keluar masuknya nafas. Nah, kalau kita bisa mau lebih baik adalah kita mampu mengakses jeda di antara dua nafas. Ketika kita ambil nafas, sebelum kita keluarkan itu jeda. Makanya kalau latihan teater itu biasanya tahan. Kadang-kadang ditahan itu kita tidak akses jedanya. Nah, jeda itu kan tumak ninah sebenarnya. Kalau dalam teman-teman muslim sholat itu tumak ninah itu. Itu jeda. Kalau kita bisa mengakses jeda itu, maka kita akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Jadi memori yang sedang mencengkram kepala dan pikiran kita itu lepas. Dan kita dalam sekian detik itu akan mampu merasakan kelegaan ya, di dalam kepala kita. Itu adalah proses bagaimana kita tidak terpenjara atau tidak dikuasai oleh memori kita atau perasaan kita. Itu 3 hal yang bisa membuat atau bisa kita latih untuk merawat memori alam bawah sadar atau merawat emosi-emosi yang lagi muncul dan kemudian kalau tidak kita tangani dengan baik akan menguasai.
menjajah kesadaran kita. Gitu Mbak Hima. Oke, ada yang lain Mas Bun? Mas Bun mau ngomong kayaknya. Siap. Ya, silakan. Saya tadi mau ngomong speaker gak aktif ya. Ya, nanti habis Mas Bun. Ya, silakan Mas Bun. Ya. Salam budaya. Salam. Saya sekarang ini sangat bersyukur sekali karena saya dapat ilmu baru sekarang ini. Dari perjalanan riadah saya itu biasanya belajar merasakan sesuatu. Tapi kalau sekarang ini menyadari sesuatu. Ini sangat luar biasa sekali ini. Saya punya catatan ini. Saya memang sengaja ambil buku tadi Pak, barusan sempat keputus. Awalnya saya cukup mendengarkan saja dan menyimak, saya rasa cukup. Tapi saya sengaja ambil buku karena ada hal yang sangat penting sekali. Saya ini barusan saya sepintas tidak berpikir bagaimana caranya mengendalikan dan menyadari diri kita terhadap sesuatu yang telah menjadi benih tanaman sejak kecil. Tapi saya termotivasi bagaimana benih yang telah ditanamkan kepada saya waktu kecil, saya berusaha untuk tidak menanamkan kepada anak saya. Ya. Karena apapun yang telah kami akses sejak dulu, saya juga tidak sadar dan tidak tahu apa saja. Yang saya sadari sekarang bahwa saya sering muncul emosi-emosi yang kadangkala walaupun dikendalikan, walaupun banyak emosi yang bisa saya kendalikan juga, tetapi juga ada emosi yang refleks dari saya, Pak. Nah, saya mohon bimbingannya dari Bapak. Mungkin ini juga termasuk pertanyaannya teman-teman yang lain, Pak. Bagaimana cara mengatasi dan mengendalikan emosi yang sifatnya refleks, Pak? Ya. Kalau insya Allah kalau teman-teman insya Allah bisa untuk mengendalikan hal-hal emosi yang sifatnya dibangun dari sejak kecil, baik faktor karena orang tua atau guru atau teman sebaya atau barangkali tetangga yang membangun sejak dulu. Setelah mengikuti pelajaran malam hari ini, insya Allah bisa dikendalikan, Pak. Tetapi bagaimana yang sangat menarik untuk saya tanyakan pada saat ini, Pak, yang sifatnya refleks, Pak. Yang sifatnya refleks ini yang belum saya tahu bagaimana solusinya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bun. Luar biasa pertanyaannya. Oke. Jadi sebenarnya dalam keseharian kita ini ada dua tindakan besar dari diri kita ya. Ada dua pola perilaku besar dari diri kita itu. Pola yang pertama itu namanya reaksi. Pola yang kedua itu namanya rekreasi. Reaksi itu adalah pola yang memang kita ulang. Yang pohonnya itu memang sudah besar di dalam diri kita. Sehingga kalau ada sesuatu dari luar, apapun itu, yang terkait dengan pohon itu, pohon kesadaran itu yang di dalam, maka reaksinya akan sama. Ya, jadi marah, sedih, mangkal, dan lain-lain itu sebenarnya lebih banyak di sini. Reaksi, pengulangan aksi. Nah, kalau itu pengulangan aksi, memang berarti memang sudah ada pola tetap di dalam diri kita yang sudah sangat kuat, itu sudah berakar kuat, dalam dan besar, dan pohonnya sudah besar. Jadi, kalau ada sesuatu yang terkait dengan pola itu, entah karena kita ketemu orang, pembicaraan orang, menyenggol belief kita, menyenggol belief pohon belief itu, maka reaksinya akan sama. Nah, ini termasuk marah gitu kan. Terus gimana caranya? Merusak polanya. Jadi ketika kita sudah marah, tanpa kita sadari, tanpa kita mampu untuk memanage rasa marah yang
spontan itu, maka setelah kita marah itu, saat kita reda, kita mengubah sudut pandangnya. Bahwa sebenarnya marah itu bukan disebabkan oleh suatu dari luar kita. Tapi sebenarnya didorong oleh pola kesadaran yang memang sudah kuat di dalam diri kita, akar dan pohonnya. Nah, kalau kita ubah sudut pandangnya, maka ketika kita disenggol dengan persoalan yang sama, kita punya memori pembanding. Kenapa kok reaksinya sama? Karena tidak ada memori yang paling tidak menyamai kekuatannya dengan memori reaksi itu di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah memunculkan memori bandingan, memori yang berlawanan dengan memori yang tadi itu, dengan reaksi itu tadi, maka ketika ada pola yang sama yang menyenggol kita, kita akan punya pembanding. Jadi alam bawah sadar akan memunculkan beberapa alternatif sebelum kita marah. Karena sepersekian detik ketika marah itu, ketika kita melampiaskan rasa marah, itu sebenarnya kita punya waktu walaupun hanya sepersekian detik atau mungkin kurang dari 1 detik. Nah, pola itu yang mestinya kita bisa akses ya. Jeda, makanya itu ada jeda. Nah, tadi saya sudah menyinggung jeda. Apapun itu mestinya memang harus kita mampu mengakses jeda. Mengakses tumak ninah. Sebenarnya sholat ataupun ibadah yang lain adalah proses tumak ninah. Tidur juga proses tumak ninah, mengakses jeda. Nah, ketika ada stimulus dari luar diri kita, ada rangsangan dari luar kita, kalau kita sudah terbiasa untuk mempunyai beberapa alternatif memori, maka kita akan mengakses jeda itu dan kita bisa melihat sisi yang akan kita munculkan reaksinya itu dari beberapa sudut pandang. Sehingga ketika kita mau marah itu ada sisi lain yang kemudian apakah saya harus marah? Nah, itu yang harus kita latih. Kenapa kok reaksinya begitu saja? Karena memang kita tidak punya pembanding memori dalam diri kita itu. Nah, itu pentingnya self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Baik ketika kita sudah dikuasai marah, atau sesudahnya kalau kita tidak mampu menguasainya atau melakukannya saat kita dikuasai marah. Setelah kita marah itu, kita sudah sadar, maka kita memberikan afirmasi namanya ya. Afirmasi kepada diri kita. Misalnya, ya, saya tadi marah adalah tindakan yang salah. Saya tidak mampu menguasai pikiran saya, memori saya, dan saya akui itu bagian dari kelemahan saya. Nah, saat itu maka kita bisa minta maaf pada diri sendiri, istighfar dan lain-lain lah. Dan kemudian kita afirmasi bahwa sebenarnya saya juga mampu untuk menguasai diri saya kalau kesadaran saya lebih baik. Kalau memori tentang kemarahan itu juga bisa saya amati atau saya rawat dengan baik. Itu adalah bentuk afirmasi. Sehingga kalau ada reaksi yang sama, maka kita akan mampu merecall afirmasi ini. Nah, dan kalau afirmasi ini sudah kuat dan menjadi pola yang baru, maka pola lama itu akan rusak. Itu yang disebut dengan rekreasi. Menciptakan kembali pola emosi. Makanya sebenarnya karakter itu bisa diubah. Karena Tuhan ya mengampuni dosa. Nah, kalau Tuhan mengampuni dosa itu berarti kan ada yang berubah dari diri seseorang itu. Nah, diampuni dosanya itu adalah terkait dengan kesadaran. Ketika kita marah ya pasti kita dikuasai oleh emosi. Kalau dalam istilah lain kita dikuasai oleh sifat-sifat setan, saitonia kan gitu kan. Nah,
alternatif memori itu yang kemudian akan merusak polanya. Itu disebut dengan rekreasi. Jadi rekreasi itu dalam dimensi kesadaran itu bukan jalan-jalan ke Bali, kita senang-senang di Bali, kemudian pulangnya sumpek lagi, bukan gitu ya. Tapi mengubah pola dengan melatih kesadaran itu. Nah, kalau itu sudah terlatih, apa istilahnya, maka pola yang menjadi reaksi yang sudah mengakar itu akan pelan-pelan terkikis. Dan yang tadi, kiat yang tadi bisa digunakan untuk berlatih ini. Jadi mengakui bahwa ada istilahnya ada emosi yang masih belum stabil di dalam diri kita, kemudian meminta maaf terhadap pola emosi yang memang masih kerap tidak mampu kita kuasai, itu adalah pola untuk merusak itu. Sehingga kemampuan kita untuk rekreasi itu akan terlatih dengan baik. Gitu Mas Bun. Terima kasih. Oke, Mas Hasan. Iya, Pak. Untuk bisa dikatakan masalah itu gimana sih? Peran tadi jenengan bilang self talk. Saya lebih masuk ke sana. Peran self talk sangat luar biasa. Kalau semuanya kita punya masalah dan kita kembali pada diri kita sendiri. Kalau masalah itu kita tidak menganggapnya masalah, kan sudah beres, Pak. Ya. Terus kita punya masalah, emosi kita tinggi. Ya tadi jenengan bilang self talk lagi. Terus ada peran kita digoda setan malah yang disalahkan. Ya. Nah, peran self talk itu seberapa besar gitu loh. Ya. Oke. Jadi masalah itu akan tetap menjadi masalah kalau kita ada di dalam masalah ya. Nah, tapi kalau kita sudah di atas masalah, itu masalah akan selesai dengan sendirinya. Kita tidak bisa melihat air kalau kita ada di dalam air. Kita tidak mampu mengamati pola air itu seperti apa kalau kita ada di dalam air. Kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah kalau kesadaran kita ini masih ada di dalam masalah. Kita tidak akan mampu melihat rumah kita kalau kita ada di dalam rumah. Kita tidak akan mampu melihat kekurangan diri kita atau rumah kita itu kalau kita belum keluar dari ruangan itu. Nah, ketika kita sudah ada di atas masalah, yaitu yang disebut dengan mengatasi masalah. Nah, mengatasi masalah itu persoalan kesadaran. Nah, kalau kesadaran kita sudah di atas masalah, ya sudah, nggak ada. Karena masalah itu sejatinya adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau kita tidak memandang itu, mempersepsikan atau meyakini, belief kita tidak menganggap itu sebagai masalah, ya sudah, nggak ada masalah. Kalau kita kesadaran kita itu ya masih ada di dalam itu, maka itu akan menjadi masalah. Jadi sebenarnya kalau dalam apa istilahnya sudut pandang saya, yang disebut dengan setan itu adalah memori-memori yang belum kita rawat dengan baik, itu sifat ya. Beda dengan iblis itu makhluk gitu kan. Tapi kalau sifat Syaitoniah itu kan sebenarnya adalah memori-memori yang selalu muncul dan itu kemudian mendrive kita pada sesuatu yang negatif. Makanya kalau kita baca kitab suci itu diisyaratkan bahwa setan itu akan menggoda dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah. Kalau saya memaknakannya itu dalam kerendahan pemahaman saya adalah kita punya otak kiri, otak kanan, korteks, dan kemudian ada istilahnya otak reptil atau reptilian brain. Sisi kiri kita itu akan selalu menggoda pada sisi yang logis ya. Kalau saya sedekah, saya dapat apa? Itu godaan dari memori alam bawah sadar kita yang didrive oleh hemisfer otak kiri kita yang memang selalu berkalkulasi matematis gitu kan. Berarti. Jadi sebenarnya setan ada dalam diri kita, berupa memori-memori dalam alam bawah sadar kita yang tidak mampu kita rawat dengan baik. Dari sisi kanan kita ya selalu imajinatif. Kita bisa melampaui logika dan kadang-kadang kemudian itu kalau dibiarkan liar itu juga akan memberangus
kesadaran kita akan ketuhanan. Itu yang kemudian akan mengarahkan orang untuk menuhankan pikirannya sendiri. Tanpa sadar gitu kan, bahwa kita kemudian membuat berhala di dalam diri kita sendiri. Dengan menganggap bahwa kesadaran kita atau belief kita, keyakinan kita adalah yang terbaik dan keyakinan orang lain adalah salah. Itu kan sebenarnya adalah sudah mempertuhankan ya pikiran kita sendiri. Dan itu di-drive oleh hemisfer kanan kita, yang intuitif dan lain-lain. Juga ada sisi bawah yang disebut dengan reptilian brain atau otak reptil itu ya, otak binatang. Nyokot atau Melayu gitu kan. Makanya kemudian dalam dimensi agama, manusia itu bisa lebih rendah dari binatang, bisa lebih tinggi dari malaikat. Ya kalau kita hanya menggunakan sisi pemikiran kita yang ada di reptilian brain, ya kita nggak lebih baik dari binatang. Ya, kalau binatang dikasih makan, ya dia kalau kenyang sudah, dia akan berhenti untuk makan. Dia biarkan temannya untuk makan. Tapi kalau kita diberikan pilihan untuk merebut harta atau emas di depan kita, ya kita akan ambil semuanya dan gimana pun orang lain nggak boleh dapat kalau bisa kan gitu kan. Nah, lagi. Nah, ini sebenarnya adalah persoalan bagaimana kita merawat memori gitu kan. Makanya ketika memori kita sudah mampu merawatnya dengan baik, di situ kesadaran tertinggi yang kemudian mampu melebihi kualitas malaikat itu ada di situ. Nah, untuk terkait dengan self talk ya, berbicara dengan diri sendiri, ya itu yang harus kita lakukan. Kalau kita membaca bukunya Deepak Chopra itu dinyatakan bahwa ada puluhan ribu self talk harian kita itu. Kalau kita tidak mampu untuk menangani itu, maka biasanya itu yang akan mendrive kita pada tindakan yang sesuai dengan memori yang muncul itu. Memori muncul mengatakan ini, mengatakan ini, mengatakan ini. Setiap detik itu kan. Kamu mau mikir ini enggak? Mau mikir ini enggak? Kan sebenarnya tawaran memori gitu kan. Memori mau menawarkan ini. Misalnya Mas As'ad melihat Mas Carlos gitu kan. Ketika melihat itu kan ada dorongan dari memori. Apa yang mau saya lontarkan terkait dengan ingatan pada Carlos? Itu sebenarnya adalah tawaran gitu kan. Nah, kita mau mengambil itu atau membiarkan itu lewat. Kalau kita mau mengambil, kalau kita tidak dikuasai oleh kesadaran yang baik, maka reaksi yang muncul ya bisa membuli, bisa menertawakan, itu reaksi. Tapi kalau kita sudah dikuasai kesadaran, kita bisa memilih apa yang mau saya lontarkan atau komentarkan pada Carlos saat saya bertemu. Nah, itu adalah pilihan kesadaran. Apakah saya akan menanyakan kebaikannya atau justru menertawakannya misalnya. Walaupun cuma itu olok-olok, ya memang bukan suatu yang jelek, tapi itu adalah pilihan kesadaran. Makanya sebenarnya berbuat baik itu adalah saat memori kita itu muncul. Itu adalah proses untuk nahi mungkar. Ada di situ. Jadi proses awal nahi mungkar itu adalah ketika memori muncul. Saya ketika ingat As'ad itu, apakah saya akan mengingat kebaikannya atau mendoakan yang terbaik? Itu sebenarnya sudah nahi mungkar. Mencegah kebaikan dan amar ma'ruf, menegakkan kebaikan. Itu sudah muncul ketika proses pertama memori itu muncul. Makanya setiap detik ketika memori alam sadar itu muncul ke permukaan menjadi sebuah self talk, kita akan bisa berdialog dengan memori itu. Apa yang bisa saya ambil sudut pandangnya dari memori yang muncul ini? Apakah berbentuk doa? Apakah berbentuk kejengkelan? Memori dendam, marah yang masih belum hilang? Nah, itu adalah pilihan kita, pilihan kesadaran. Tapi kalau kita tidak diwarnai oleh kesadaran, maka yang muncul adalah reaksi saja. Lah, reaksi itu adalah sesuatu yang memang sudah terlatih di dalam diri kita. Kalau kita terlatih pada sesuatu yang hanya melihat sisi jeleknya saja pada orang, maka itu yang akan muncul. Nah, godaannya yang disebut dengan setan ya di situ itu.
Maka tugas kita itu adalah menyadari setiap memori yang muncul dari alam bawah sadar kita itu, kemudian kita merawatnya, menyadarinya dan kemudian merawatnya. Nah, tugas ibadah ya di situ, penghambaan kita itu di situ. Karena kalau ibadah kemudian hanya diartikan ibadah-ibadah yang terlihat seperti ke gereja, ke masjid, sholat, dan yang lain, azazil itu adalah makhluk yang paling rajin ibadahnya. Tapi Malam tidak Jumat Mas Bun, ibadah menyadari Mas Bun. impul-impul memorinya sendiri yang kemudian mendrive dia untuk menuhankan kebaikannya sendiri, kan gitu. Pasti ini pasti masuk surga semua, Pak. Amin, amin, amin. Iya, silakan. Nah, setiap amal baiknya itu dimulai dari kesadarannya, bukan Iya. amal sadar ya. Iya. Ya, kalau cuma amal yang dilihat ya, apa yang mendrive amal itu? Jadi kalau misalnya ketika Mas Asad dulu masih proses mau melamar istrinya itu, ketika sholat dilama-lamakan, apa yang mendrive itu gitu kan? Ya, Terakat. kan gitu kan. Jadi ketika kita dikir hanya untuk kemudian mampu untuk melihat jin itu kan ya drive-nya ke situ gitu kan. Itu yang sering saya singgung dulu, yang sering kita bahas dulu kan. Nah, jadi kesadaran itu yang munculnya dari pertama kali bagaimana memori muncul, terus bagaimana sudut pandang kita ketika kita melihat memori itu. Mau apakan, mau kita apakan memori itu. Kalau kita biarkan ya nggak apa-apa, itu netral namanya. Yang menjadi masalah ketika kita menangkap memori itu, maka tugas kita adalah mengambil sudut pandang apa pada memori ini. Yang baik atau sebaliknya. Atau memanfaatkan yang tidak baik menjadi baik. Nah, bisa. Artinya ketika ada muncul rasa mangkel itu adalah tugas kita untuk kemudian mengambil sudut pandang yang lain. Karena ketika kita mangkel pada orang itu sebenarnya adalah pesan dari dimensi ketuhanan yang mengatakan pada kita, oh ini loh masih ada sesuatu yang nggak baik dalam dirimu. Ini mau kamu apakan? Mestinya kalau kita sudah mampu sadar seperti itu, kita harus berterima kasih kepada setan, kepada jin, kepada iblis. Karena mereka itu rela untuk masuk neraka agar kita bisa masuk surga. Kan begitu kan? Sip. Kita harus berterima kasih kepada musuh-musuh kita, karena musuh kita itu sudah bersusah payah untuk memberikan pesan kesadaran buat kita. Tapi kalau kita nggak mampu menangkap itu sebagai jalan masuk untuk amar ma'ruf, ya sudah. Ya kita akan sama statusnya dengan musuh-musuh kita itu. Oke? Just. Malam Jumat Mas Bun, ibadah Mas Bun. Ya, sebentar, ini dari Mbak Alin ya. Sampai detik ini saya masih tidak mau memaafkan orang di masa lalu saya yang telah menjukir-balikan masa depan saya. Oke. Jadi ketika kita marah, tidak memaafkan, maka ada energi negatif yang itu ada di dalam diri kita. Ya, ketika kita marah, sebelum orang lain mendengarkan kemarahan itu, yang mendengar pertama kali dan merasakan pertama kali energi marah itu adalah sel-sel dalam tubuh kita sendiri. Nah, ini yang saya singgung. Ini seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Ya coba, ketika kita marah, coba kita sadari ya. Ketika kita marah, kan kita berharap kemarahan kita itu adalah untuk menyakiti orang lain ya. Tapi kalau sebelum orang lain itu merasakan, sebelum kita ngomong atau mengaplikasikan marah kita, mengekspresikan marah kita, sebenarnya sel-sel dalam tubuh kita itu sudah merasakan duluan. Merasakan sakit duluan. Nah, itu kan. Di mana baiknya nggak ada. Coba, ketika kita marah, pasti detak jantung kita akan berdetak lebih kencang.
Kemudian energi kita akan fokus pada apa yang kita jadikan objek kemarahan itu. Mode pikiran kita akan hadapi atau lari, atau kita menggunakan otak yang paling rendah, reptilian brain, otak binatang, otak reptil. Tapi yang paling bahaya adalah ketika kita marah, maka otak kita akan memproduksi hormon yang disebut dengan noradrenalin. Noradrenalin ini bahayanya sama dengan bisanya ular kobra. Jadi sebenarnya ketika kita marah dan marahnya itu lama, maka sebenarnya kita meracuni diri kita sendiri. Energi kesadaran marah itu yang kemudian merusak kita sendiri. Ini yang kita singgung 2 minggu yang lalu. Kalau di dalam di dalam tubuh kita itu ada peperangan antara emosi kita sendiri, maka medan perangnya yang rusak adalah tubuh kita. Ketika pikiran kita dan emosi kita perang, berupa kemarahan, ketidakterimaan, penolakan, maka tubuh kita yang menjadi medan perang. Nah, yang namanya perang, pasti yang rusak duluan adalah medannya. Nah, kalau sudah medannya rusak, memperbaikinya itu mahal. Waktunya lama. Coba amati orang yang mah itu. Ya, pasti karena kemarahan yang ditekan, emosi yang ditekan dalam jangka lama. Nah, kalau ketidakmampuan untuk menetralkan rasa marah ini akan menjadikan kita tidak mampu melihat sesuatu lebih netral. Jadi sebenarnya ketidakmampuan kita memaafkan itu adalah dipicu luka batin yang belum selesai. Nah, yang namanya luka batin itu seperti yang kita bahas kemarin itu, kalau tubuh kita, tangan kita itu nggak apa-apa, ditepuk, dipijit itu nggak sakit. Tapi kalau sudah luka, jangankan ditepuk, dielus saja itu sudah sakit. Iya kan, Ya, coba tangannya tidak luka, ya ditepuk, dipijit, bahkan ditinju ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah luka, tangan yang luka itu jangankan untuk ditepuk atau dipukul ya. Dilus saja itu sudah sakit. Maka tugas pertama kita adalah mengobati luka batin itu. Yang pertama adalah menerima bahwa sebenarnya di dalam diri saya masih ada luka. Dan saya berjanji untuk merawatnya. Nah, kalau sudah itu terjadi, pelan-pelan akan mampu untuk mengubah sudut pandang. Karena kalau misalnya energi tentang kemarahan itu terus ada, ketidakmampuan memaafkan itu ada, maka energinya itu akan mengundang persoalan yang sama. Itu yang disebut dengan hukum energi. Makanya kalau dalam agama itu dikatakan nanti kita itu akan dikumpulkan berkelompok-kelompok. Lah, kelompok itu sebenarnya adalah menarik dari energi yang sama. Pemarah akan menarik orang yang marah. Makanya orang yang berkata kasar akan ketemu dengan orang yang berkata kasar. Dan kelompoknya akan disatukan dengan kelompok yang juga menyukai sesuatu yang kasar. Saya nggak akan menyebut siapa-siapa, tapi amati di sekitar kita, pasti begitu. Dalam kondisi kekinian kita. Jadi orang yang kata-katanya kasar akan dipertemukan dengan situasi yang juga kasar, dengan orang yang juga kasar. Jadi energi yang sama, gelombang yang sama akan menarik gelombang yang sama dan akan dikumpulkan pada kelompok yang sama. Nah, ini harus artinya begini. Ketika kita sudah melihat bahwa oke, di dalam diri saya ada luka batin, maka tugas pertama kita yang harus kita lakukan adalah mengobati, menerima pertama kali, menerima, oh ya ada luka di dalam diri saya, maka saya harus mengobatinya. Kalau enggak, itu akan terus kita bawa dan energinya akan kembali pada kita. Karena sekali lagi ketika kita masih menyimpan energi negatif di dalam diri kita yang selalu mendengar dan merasakan vibrasi dari
energi negatif itu adalah tubuh kita sendiri. Makanya kenapa kok Nabi itu selalu sehat? Ya salah satunya karena selalu mampu untuk merilis kemarahan. Nah, maaf itu adalah bagaimana kita merilis kesalahan itu, kemarahan itu. Jadi ketika sudah rilis rasa marahnya, rasa tidak terimanya, maka kita akan netral. Gitu ya, Mbak Arlin ya. Nah, energi di sini saya kira akan mendrive kita semua untuk mampu ke arah sana. Jadi walaupun Mbak Arlin berusaha, walaupun tidak maksimal, tapi kebersamaan energi di pertemuan secara virtual ini akan membantu juga. Karena semakin kita menyatu dalam energi yang sama, maka tidak ada yang berat yang bisa kita hadapi sendiri. Karena sebenarnya kita terhubung. Tidak ada yang tidak terhubung. Kecuali kita tidak mau untuk terhubung. Amin, 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 amin. Oke, ada lagi? Ada tambahan Pak ini Pak, buat Mbak Arlin. Ya, silakan Mas Pur. Begini Mbak Arlin, mohon maaf. Ini bukan selebihnya dari Pak Haris, bukan, tapi sekurangnya ini. Kalau dari sisinya yang disampaikan Pak Haris ini kan, ini yang baru saya sadari. Jadi bukan pengalaman saya, tapi saya punya pengalaman yang hampir sama dengan kamu, Mbak Arlin. Tapi kenyataan yang terjadi sama Mbak Arlin, kalau menurut saya itu luar biasa bagusnya. Dan lebih bagus lagi kalau terus dibangun amarahnya. Karena nanti setelah Mbak Arlin ketemu dengan kesadaran bahwa itu yang harus disyukuri. Saya pernah, pengalaman saya sakit hati atau disakiti itu waktu saya mau tunangan. Terus resmi tunangannya, semuanya sudah valid, sudah masuk ke berkas-berkas saya sudah masuk ke KUA segala macam. Waktunya hanya tinggal 15 hari. Kemudian pada saat itu terjadi gejolak, menurut saya gejolak, terus saya tidak bisa memanfaatkan. Saya merasa bahwa gejolak itu adalah musuh saya, sehingga saya kalah melawan gejolak musuh itu. Nah, kemudian saya insya Allah remuk sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan saya ketemu dengan teman saya orang luar Jawa, saya lupa namanya, tapi ketemunya di Puslak di Cermil waktu saya PLPG di Adibuana. Kemudian dia memegang tangan saya dipegang oleh dia, kemudian nembak saya, Mas Benali, kamu sudah tunangan? Tidak. Saya bilang tidak, walaupun sudah selesai. Tapi ternyata terbaca tangan saya ini. Tangan saya ini terbaca oleh dia bahwa hati-hati ya Mas Bun, kamu punya nasib bertunangan gagal untuk yang pertama kali. Tapi kalau dipinang lagi itu bisa jadi. Artinya kesimpulannya dari semua itu, Barlin, bahwa apa yang terjadi pada diri saya di garis perjalanan saya. Bukan orang lain yang menjalani jalan hidup saya, tapi memang itu sudah garis perjalanan hidup saya yang harus berterima kasih. Karena dengan sebab itu telah menyampaikan saya pada titik kesadaran yang bisa saya bangun menjadi keluarga yang sakinah untuk yang sekarang. Gitu. Jadi nggak apa-apa sekarang, silakan benci, amarahnya keluarkan, silakan. Makanya tadi pagi saya aminkan, saya berkati doa keinginan kamu Mbak Arlin. Karena nanti mudah-mudahan Mbak Arlin masih panjang umur. Nanti kalau Mbak Arlin masih panjang umur dan ketemu dengan kesadarannya, maka Mbak Arlin akan tertawa. Akan gembira dengan amarah-amarah yang dibangun sejak dulu sampai sekarang. Tapi saya harap walaupun tadi saya doakan semoga Mbak Arlin diberkati dengan amarahnya, artinya saya tidak mendoakan Mbak Arlin terus begitu. Saya mendoakan Mbak Arlin segera ketemu dengan kesadarannya. Karena setiap kesadaran Amin.
disadari itu akan indah pada masanya. Apa? Kalau Mas As'ad itu nggak pernah ketemu sama itu karena dia cem-ceman terus itu. kalau apa? Kalau Mbak Arlin, mudah-mudahan segera ketemu dengan kesadaran yang sejati. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, silakan Mas Hasan, mungkin ada juga masukan-masukan dari Mas Hasan. Itu juga pengalaman besar itu. Sering naik. Oke, Mas Asad, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak. Oke, itu masukan dari Mas Bun. Saya kira juga bagus. Yang penting kuat ya, karena kalau nggak kuat dan ketidakmampuan memaafkan itu akan malah mempercepat imun tubuh akan semakin tidak kuat. Kalau Mas Bun ya kuat-kuat saja itu karena banyak move on-nya. Oke, ini lanjut ya soal penyakit yang ini. Jadi Mbak Arlin, yang harus kita ubah adalah bagaimana belief kita itu. Dalam agama itu dia dinyatakan bahwa tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Nah, Mbak Arlin bertanya begini, Mas, Pak Pun, ini bukan soal hati. Kalau soal percayaan saya benar-benar lapang dada. Ini soal penyakit yang dia tinggalkan ke saya dan sakit itu tidak ada obatnya. Artinya apapun itu penyakitnya, kalau belief kita itu diubah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena sebenarnya obat pertama itu adalah pada bagaimana kita memandang sakit itu. Apakah sakit itu kita drive pada sesuatu yang membuat kesadaran kita lebih dalam, sehingga itu menjadi obat yang baik, dan kemudian menjadikan harmoni yang bagus kembali pada tubuh kita, atau kita mendrive pada keyakinan bahwa penyakit ini akan menghancurkan diri saya. Jadi sebenarnya apapun sakitnya saya tidak tahu, tapi insya Allah kalau kita sudah mampu menyadari sakit itu dengan baik dan kita drive bahwa sakit itu akan membuat kesadaran kita muncul dan kemudian mendalam, maka sakit itu akan mengharmonikan fisik dan batin kita menjadi harmoni yang sangat dalam, dan itu akan menjadi obat yang tidak ada tandingannya. Jadi semuanya pasti mengalami sakit dan sakit itu sebenarnya adalah proses untuk membuat kita itu masuk pada dimensi kesadaran yang terbaik. Makanya orang yang sakit itu dijanjikan oleh Tuhan itu akan diampuni dosanya. Sebenarnya adalah masuknya ke situ. Ketika kita sudah mampu pada kesadaran yang terbaik, maka semuanya akan netral. Semuanya akan kembali pada titik nol dan keheningan, termasuk tubuh kita. Itu adalah reset. Jadi misalnya orang yang minum, sering mabuk, maka ketika tubuhnya sakit, itu sebenarnya adalah proses kesadaran untuk berhenti untuk minum terlalu banyak, mabuk terlalu banyak. Nah, sakit itu adalah sebenarnya bom kesadaran, kejutan kesadaran, atau sengatan kesadaran agar kita itu mampu meraihnya. Sehingga reaksi atau pola-pola yang kita bangun selama ini, kemudian ada pola tandingan yang menegasikan atau merusak pola yang tidak memberdayakan itu. Insya Allah lah dengan kebersamaan kita, dengan berbagai energi dan kesadaran, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Itu ya Mbak Arlin ya. Nanti didoakan lagi oleh kita bersama. Ada lagi, udah mau jam 9 ini. Padahal tadi targetnya hanya 30 menit ini. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira jangan terlalu lama biar nggak bosen. Nanti kita bahas lagi dengan topik lanjutan yang lain ya. Saya minta Mas Bun atau Mas Asad untuk berdoa pertemuan berkah ini agar semuanya mencapai kesadaran dan keberkahan yang terdalam dalam kehidupan kita. Karena
yang membuka dan yang saya, jadi saya pasrahkan ke Mas Hasan untuk menutup dan memberikan doa pada memimpin doa. Silakan Mas Hasan. Silakan. Ya Asad. Ya. Ya, kita tutup pastinya dengan doa, Pak. Mas Carlos bantu doa dengan keyakinannya yang mendalam ya Mas ya. Salam kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil rahmatah wa nikmatah wa mufirata wa syafa'atah. Amin. Ala sahabatin umamainnya. Ya Allah. Ya Nurullah, Nur Muhammad, Sirullah, Sirul Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya kira cukup untuk malam ini. Tetap terhubung ya kesadaran kita, saling mendoakan, saling berkoneksi dengan energi kebaikan. Semoga semua selalu dalam kedamaian, keberkahan, dan mampu mencapai kesadaran tertinggi sesuai tugas dan takdir penciptaan kita semuanya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali pada tahlil-tahlil berikutnya. Terima kasih semuanya, Mas Bun, Mas Hasan, Mbak Alin, Mbak Ima, Mbak Febri, Mas Arif, Mas Carlos, Mbak Febri, undang ibadah Mbak Febri. Oh, Apa? Mana? Biar garis dua. ya. Iya. Ya.